Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya Yahya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Buya, izin bertanya tentang kasus pelecehan sesama jenis yang terjadi di panti asuhan yang dilakukan oleh pemilik panti asuhan tersebut yang dikenal dengan sosok yang gemulai tapi islami. Para korban yang hampir 30 anak ini mengalami trauma, bahkan dikhawatirkan bisa menjadi pelaku di kemudian hari karena kebiasaan yang sudah terlanjur menyimpang. Ada pertanyaan yang serupa dari sosmed Buya. Sekarang ini kembali mencuat tentang banyaknya kasus penyimpangan sesama jenis yang terjadi di pondok pesantren. Katanya hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. Bahkan dikatakan pemuka agama enggan membahasnya karena merupakan aib. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara Buya Yahya sebagai pengasuh pondok pesantren untuk menghindari adanya kasus-kasus cinta sesama jenis di pesantren agar bisa ditiru oleh pesantren lain. Mohon nasihatnya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengar berita-berita seperti itu, panti asuhan, pesantren, lalu tampak wajahnya yang tidak baik, maka kita harus sedih. Karena seharusnya tidak boleh terjadi yang demikian itu. Kesedihan Anda dulu itu yang penting di dalam hati Anda, prihatin. Panti asuhan untuk mengasuh anak-anak yang tidak berayah, tidak beribu, atau tidak berayah dan ibu. Orang-orang yang perlu perlindungan. Harus aman di dalamnya. Bahkan kalau kita perluas, bisa jadi panti asuhan ini bukan saja urusan pelecehan-pelecehan, bisa jadi menjadi satu jaring atau untuk berbuat zalim. Jangan sampai, karena panti asuhan itu indah, menyentuh hati. Ini saya mengingatkan secara umum tentang panti asuhan. Orang di saat disebut panti asuhan terenyuh. Akan tapi banyak kejahatan, bisa jadi kejahatan, bukan banyak, mohon maaf, bisa jadi kejahatan di balik nama panti asuhan. Sehingga anak yatim yang fakir nyungsep, pengasuhnya adalah gonta-ganti mobil. Haram. Nah ini bisa jadi karena panti asuhan menyentuh hati. Ibaratnya orang yang ibadahnya kurang dan sebagainya bisa tersentuh dengan itu semuanya. Jangan sampai menjadi ajang kejahatan yang terselubung di balik nama panti asuhan, termasuk pesantren. Termasuk mohon maaf baju muslimah Anda dan cadar-cadar Anda. Jangan sampai itu semua menjadi cara untuk melakukan kemungkaran di balik itu. Tapi sisi lain harus kita pahami bahwa baju-baju muslimah adalah menutup kemuliaan, untuk kemuliaan. Termasuk pesantren adalah mulia. Makanya kalau ingin melakukan kejahatan bisa saja di balik label kemuliaan ini orang mudah di bawahnya. Berarti sorotan itu sebenarnya sanjungan bahwa seharusnya pesantren tidak semacam itu. Sanjungan karena apa? Mestinya panti asuhan melindungi, pesantren menjaga. Nah ini harus ada kesadaran bahwasanya itu tempat aslinya harus mulia pada dasarnya. Baik. Lalu kalau ada kejadian semacam ini, pertama sedih. Kemudian juga setelah itu kita mohon maaf, kita akan bahas tentang hukum dulu lah supaya orang waspada, jangan dianggap itu sepele. Hukum, mohon maaf, ini terlepas daripada saudara-saudari kita yang saat ini diuji dengan mental yang salah, kelainan, sudut jenis di luar sana sehingga muncul kelompok grup-grup LGBT misalnya, tetap kita tidak lupa dan bersama-sama mendoakan mereka yang saat ini mentalnya atau kelainan semacam itu, kita doakan karena mereka adalah orang yang sakit, bukan untuk kita caci dan kita olok-olok. Mereka sebetulnya orang tuanya juga tidak senang kalau anak perempuannya senang dengan perempuan, anak lakinya senang dengan laki-laki. Cuman karena mentalnya yang harus dikembalikan. Tentunya itu melibatkan banyak pihak. Dari kekompakan kita untuk menolongnya, pihak-pihak yang ada hubungan, yang punya keahlian di dalam bidang tersebut, psikolog dan yang lain sebagainya untuk menyelesaikan problem ini bersama-sama. Jangan sampai hal-hal itu hanya jadi perbincangan untuk bahan ejaan saja, tapi harus kita selesaikan. Ini harus kita sayangi mereka. Termasuk saudara-saudariku yang saat ini terjebak di dalam LGBT, ketahuilah
Tuhanmu Allah Maha Kasih, kembalilah. Masih ada jalan. Dan jangan menyerah dengan sakit yang Anda idap, Anda rasakan. Ketahuilah Allah Maha Kasih untuk memberikan kesembuhan. Ayo kita bersama-sama belajar untuk sembuh. Ini harus ditolong. Bukan dicaci dan diolok. Karena mereka memang syahwatnya sejenis. Syahwatnya sejenis. Dengan lawan jenis pun ada suatu ketika seorang perempuan, kalau kita lihat wajahnya cantik jelita. Ternyata berhadapan kami bercerita, saya jijik disentuh laki-laki. Tapi kalau saya ngeliat perempuan cantik, saya gemeteran. Itu tidak masuk di dalam akalnya orang yang sehat. Nah, tapi kenyataannya semacam ini, dan ini ada. Dan dia, hati kecilnya tentu tidak mau. Makanya orang ini harus kita tolong. Sehingga jangan sampai ada pelegalan merestui hubungan-hubungan yang semacam itu. Karena itu justru menjadikan mereka semakin jauh dari sembuh. Yang perlu adalah kompak. Kalau ada orang gejala semacam itu, yuk kita libatkan. Kalau perlu negara mengeluarkan dana sebesar-besarnya bagaimana menghantarkan mereka kepada kesembuhan, pengobatan, dan seterusnya. Nah, ini harus difahami, ini adalah bukan dianggap hal sepele. Dan kejadiannya bisa saja. Mereka itu adalah bukan orang yang semula punya kelainan. Tapi perapanan adalah mereka adalah korban. Yang karena mungkin berulang-ulang jadi korban, mungkin muncul penasaran, sehingga ingin mencoba, sehingga menjadi kebiasaan dengan mencobanya. Sehingga betul kasus yang terjadi disebutkan tadi di sebuah panti asuhan. Itu bukan saja kita nanti akan mengurusi orang yang bermasalah ini, iya, tapi anak-anak yang jadi korban ini harus kita cermati juga lebih jauh. Karena bisa jadi dia akan menjadi pelaku selanjutnya. Karena dia mungkin karena seringnya, naudzubillah, sehingga ada penasaran lalu melakukan serupa. Ini PR bersama. Bukan hanya ributnya saja, kita bagaimana kita yuk selesaikan bersama kasus ini. Adapun pelakunya jelas melakukan kesalahan, pelanggaran, tolong pihak hukum selesaikan yang demikian ini. Beri efek jera pada siapapun dia dan yang lainnya. Adapun hukumnya di dalam Islam harus tahu. Hukumnya laki-laki mendatangi laki-laki yang disebut dengan istilah luti. Dalam hal ini adalah mohon maaf ya. Jangan hanya mengatakan yang memang yang dihukumi adalah yang memasukkan ke lubang belakang. Itulah dosa gede sehingga ulama berbeda pendapat tentang hukumannya. Paling ringannya disamakan dengan zina. Selebihnya langsung hukum dibunuh. Bahkan membunuh pun bermacam-macam, ada yang langsung dibakar. Mengerikan. Tapi itu adalah hukum imamah yang bisa melaksanakan hukuman itu hanya imam. Imam adalah pemimpin resmi negara atau jadi resmi, tidak boleh semua orang mengadili sendiri. Ini. Jadi hukumannya berat, biar semuanya tahu kalau itu dosa, jangan dianggap main-main. Jangan, itu dosa besar. Sehingga ada tiga hukuman pertama adalah lebih serem. Sampai hukuman pertama dibunuh, baik itu muhson atau ghair muhson. Muhson itu yang pernah punya istri. Ghair muhson yang belum punya istri, tetap dibunuh, ini pendapat. Yang kedua adalah disama dengan hukuman zina kalau muhson dan bukan muhsonnya. Kalau dia pernah punya istri dihukum bunuh, kalau tidak ini masalah hukuman. Kemudian yang ketiga adalah disamakan dengan zina, dia adalah dicambuk dan seterusnya. Ada dinukil dari mazhab Hanafi di takzir, tapi bisa saja takzirnya lebih serem lagi daripada itu semuanya. Dihukum sampai jerah sejerah-jerahnya. Yang jelas itu dosa besar ya Allah. Maka kalau ini dosa besar, jangan sampai mereka itu dilegalkan, diizini untuk melakukan itu. Ayo kita tolong. Caci enggak, kami tidak mengajari mencaci mereka. Ayo kita tolong, ini bermasalah di mentalnya. Kemudian ada yang derajat sampai mohon maaf, mufakhadah. Mufakhadah tidak masuk di dalamnya. Sebagian mengentengkan sisi ini. Hanya di antara dua paha bermesraan di situ. Bukan itu yang jadi masalah. Bukan masalah tidak masuknya. Masalahnya adalah mentalnya akan rusak. Sehingga menjadi senang sesama jenis. Ini mengarah ke sana juga. Maka dari sini sudah harus diantisipasi. Jangan dientengkan seperti orang, itu seperti hanya orang onani. Oh tidak. Mohon maaf, onani adalah dengan tangannya sendiri. Ini melibatkan menyentuh auratnya orang lain. Jangan dianggap sepele. Sekali lagi ini bukan waktunya kita caci maki ololan. Yuk kita tolong. Ini mengarah dosa besar. Apalagi kalau sesama jenis hari ini adalah bisa melakukan dengan sebebasnya. Kalau seorang bapak, anak perempuannya didatangi laki-laki akan gelisah. Tapi kalau laki-laki didatangi laki-laki biasa saja. Sehingga nggak ngerti apa yang dilakukan di kamar. Maka lebih leluasa melakukan kehinaan ini. Ini betul-betul PR bersama. Adapun yang terjadi di apa yang disebut pantu asuhan atau mungkin yang lainnya adalah sebuah kesalahan, mohon ini segera diselesaikan. Kemudian tolong mungkin pertama anak-anak yang berapa puluh itu harus diambil secara khusus.
masukkan ke biro ke pakarnya psikolog untuk bisa mempelajari sejauh mana kalau perlu diobati, kalau harus ada terapi pengobatan yang serius. Dan kalau belum ada yang ini, mungkin ada tim, insya Allah dari tim kita bisa membantu untuk itu semuanya. Kita sama-sama. Mohon wahai hamba Allah, bukan waktunya Anda caci maki dan Allah. Kalau kita sibuk mencaci, tidak sempat menolong. Ayo kita tolong anak itu, ambil 30 orang, selesaikan bersama. Ini tugas kita. Ini dia anak yang tidak punya salah, tidak ngerti, tapi syahwat itu unik. Karena dia latih dengan cara yang salah, dia akan biasa dengan cara yang salah. Apalagi di usaha masa puber dia, apalagi pengalaman dia keluar, keluaran melampiaskan syahwat dengan cara yang salah, dia akan melakukan yang serupa. Itu dosa besar ya hamba Allah. Maka termasuk yang katanya mufakhadah di antara dua bapak, sebagian yang ngentengkan. Nah itu bahaya karena menjadikan mentalnya rusak. Sehingga dengan sesama jenis kan sebetulnya sesama jenis syahwat itu kan aneh. Anda dengan laki-laki Anda normal, geli kan begitu. Perempuan dengan geli mestinya begitu. Kalau sudah sampai syahwat, pasti ada yang aneh di sini. Maka orang-orang itu kelainan harus ditolong dengan serius. Adapun jika terjadi di sebagian pondok-pondok, mungkin ada, tapi bukan seperti yang diceritakan penanya, aib yang disembunyikan, tidak dibahas para ulama, dijelaskan bahwa itu adalah haram, dosa dan sebagainya. Kalaupun ada sebagian pondok, ya tentu hendaknya sudah waktunya berubah. Pondok harus tempatnya selamat. Ya, biasanya Anda lihat dalam Islam, pendidikan Islam bagaimana. Anak kita itu lihat kalau sudah 10 tahun karena sudah mulai masa puber, ada syahwat. Farriquhum fil madaji. Di rumah sendiri, apalagi berbaur dengan orang lain namanya pondok pesantren dan sebagainya. Di rumah sendiri perempuan, laki-laki dipisah. Setelah itu laki-laki dengan laki-laki itu hendaknya kalau bisa ranjangnya berpisah. Paling tidak selimutnya berpisah. Farriquhum dipisah, urusan tempat tidur dipisah. Itu yang ada di dalam Islam. Dan orang kalau berpisah bukan harus orang kaya. Oh tidak, dipisah. Dijauhkan ini selimut sendiri dan seterusnya. Nah, kalau di lembaga barangkali ada beberapa peraturan, mohon maaf kalau lembaga, ada sebagian para guru-guru mulia, kita mencermati, ada beberapa peraturan, mohon maaf, ini mungkin ya, biarpun harus misalnya, kalau di dalam riwayat kan, kalau kita punya lentera yang menyala, hendaknya dimatikan, karena itu lampu yang berkobar bisa membakar. Tapi ini demi keamanan bisa jadi ada lampu yang menyala, tidak boleh gelap. Ini demi keamanan lah di sebuah pondok, lampunya nyala gelap. Kemudian yaitu tadi, kalau bisa ranjangnya masing-masing. Kalau memang pondoknya tidak ada ranjangnya masing-masing, paling tidak harus terbukti tempatnya terpisah, tidak ada berdempetan atau kakinya saling menumpuk dan seterusnya. Kemudian selimutnya masing-masing. Kemudian diantaranya mungkin ini adalah harus menggunakan, mohon maaf, celana panjang supaya aman semuanya. Celana panjang yang rapat, yang aman. Kemudian setelah itu ada kontrol semuanya. Kenapa? Bisa jadi di pondok itu sebetulnya sudah baik semuanya. Cuman ada orang pengen baik, mohon maaf. Namanya pondok, ada orang yang mau masuk pondok kan bukan orang baik semuanya. Ada di antara mereka orang pengen baik. Ternyata di saat masuk pondok dia punya pengalaman tidak baik di luar. Ada sisa-sisanya dibawa di pondok. Maka kejadianlah seperti itu. Ini kalau tidak segera diantisipasi bisa saja mengembang menjadi sebuah tradisi. Maka bisa jadi ini jadikan sebuah hukuman terberat di sebuah pondok pesantren. Ini adalah kekompakan dan keinsafan terlebih dahulu. Keinsafan bahasanya itu bahaya. Nah kalau kita tidak menganggap itu bahaya, na'udzubillah. Sangat beda. Kalau sudah itu kalau laki dengan laki, biarpun belum masuk ke lubang belakangnya, itu sudah menyentuh aurat besar. Ngelihat saja haram, apalagi menyentuh. Yang betul lebih dahsyat lagi. Sampai membangkitkan syahwat. Harus disadari kalau itu haram. Jangan ada penghalalan di sini. Tidak ada yang mengatakan halal. Tidak ada satu pun mengatakan halal ulama. Ini haram, jelas haram. Dan itu numpuk mulai dari menyentuh aurat, syahwat, melampiaskan syahwat. Nah ini adalah membahayakan. Nah ini di antara semua pesantren harus punya ide-ide bagaimana mengantisipasi. Termasuk ada beberapa peraturan untuk tidak bersahabat yang terlalu berdekatan. Artinya keakraban yang berlebihan itu harus dipantau supaya tidak mengarah kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Namanya antisipasi boleh. Tapi tetap harus kita semuanya adalah jangan biasa kita mohon maaf dengan kebencian, caci dan seterusnya. Akan tapi ayo kita waspadai dengan penuh kasih lah. Karena ini adalah orang yang kelainan, orang-orang semacam itu. Kemudian juga hari ini adalah memang kalau kejadian itu kan sebetulnya sudah ramai masalah LGBT ya di luar sana. Sehingga kami pun juga tidak mengajari mencaci anak-anak kita, saudara-saudari kita yang kena LGBT itu.
apalagi mencaci, mengolok, mengatakan terkutuk dan sebagainya. Nabi memberi rambu-rambu terkutuk itu mengingatkan dia sendiri. Adapun kita tidak perlu kita ramai mengutuk. Tugas kita menarik untuk menyelamatkan mereka. Jujur sampai hari ini pun kita belum pernah duduk manis dengan grup-grup semacam itu lalu kita memberikan wawasan secara khusus. Paling hanya 2-3 orang yang ngadep dia punya masalah seperti itu. Nah, setelah itu kita akan caci maki, ya tidak mungkin dong. Kepada saudara-saudari yang saat ini Anda diuji oleh Allah dengan permasalahan mental Anda, kecenderungan kepada sejenis, maka ketahuilah, sungguh kami cintai Anda. Ayo berobat kembali kepada kenormalan. Kalau Anda percaya dengan omongan kami, Allah akan nolong Anda. Ayo kembali, jangan turuti. Dan jangan marah kepada kami cinta Anda. Ayo kembali dan sungguh Allah Maha Kasih. Dan siapapun coba kita serukan keindahan untuk membawa mereka kepada kenormalan. Akan mereka hidup normal, dengan pasangan yang normal, punya keturunan dan seterusnya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita menjadi pejuang-pejuang di dalam hal ini ya. Baik di panti asuhan, di pondok pesantren, atau di masyarakat lebih luas lagi. Ini saja, semoga Allah mengampuni semuanya, memberikan kesadaran, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi pejuang-pejuang kemuliaan dimanapun kita berada, dengan keindahan dan penuh kasih. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.